Oke, ini udah mulai dan oke kita mulai. Gue mau share tentang apa aja yang udah gue baca, artikel apa aja yang udah gue baca dan udah gue tulis di blog buat especially buat pelajaran Misiuna. Artikel yang udah gue baca kan banyak. Ya, yang pertama kan apa bikin introduction dan lain-lain. Terus yang buat yang terakhir itu kita suruh nyari 5 artikel kan tentang pengajaran itu. Nah, kalau gue nyari artikelnya itu, kebetulan gue kemarin-kemarin nyari Ya, judulnya betul. tentang speaking. Jadi kemarin gue nyari artikelnya tentang speaking juga. Nah, kan kemarin sudah nyari 5 artikel. Gue hal hal yang paling utama yang gue dapat dari kelima artikel itu sih, yang pertama yang paling mendasar dari semua hampir semua artikel itu bagaimana dosen atau guru tahu metode apa yang harus digunakan untuk mengajar ke muridnya tentang speaking. Jadi kalau si dosen atau gurunya sendiri nggak tahu metode apa yang bakal dia pakai buat ngajar, pasti muridnya sendiri bingung dong mau belajarnya kayak gimana. Orang dosennya aja atau gurunya aja nggak tahu cara ngajarnya gimana. Itu sih garis besar dari hampir semua artikel yang gue baca. Cuman ada satu artikel yang beda dari 5 itu, ada satu yang beda. Mostly dari 5 artikel itu empatnya tentang pengajaran speaking ke SD, SMP, atau ke sekolah biasa gitu. Nah, artikel yang keempat ini, artikel keempat, satu dari 5 artikel ini itu tentang pengajaran speaking ke yang specific purpose. Jadi kayak misalnya tempat les. Nah, pengajaran speaking untuk tempat les kayak misalnya lo mau ngajarin orang buat jadi dokter, bahasa Inggris tentang dokter. Nah, di situ garis besarnya itu yang pertama emang kayak tadi, lo harus tahu metode apa yang digunakan oleh gurunya, terus to the point. Jadi lo harus mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh si siswa. Misalnya si siswa butuh buat jadi dokter, ya lo ajarkan tentang medical gitu, tentang dunia kesehatan, bukan lo ajarin tentang dunia penerbangan, nggak kayak gitu. Jadi pertama yang paling mendasar itu gurunya sendiri harus tahu metode apa yang digunakan buat ngajar speaking yang baik buat muridnya, yang buat dipakai di kelas, yang efektif. Terus direct langsung ke materi yang dibutuhkan. Sisanya sih tentang cara-caranya aja, biar gimana ngajarin speaking itu asik. Misalnya, sorry kucing gue berisik. Misalnya apakah harus bikin grup-grup kecil gitu kan, grup-grup kecil atau bikin games untuk ngajarin speaking atau presentasi satu-satu, itu sisanya kayak gitu doang sih. Kalau lu nyari kemarin tentang apa lu artikel-artikel? Kalau gue sih uh, gue nyari artikel tentang bahas tentang metode apa aja yang harus ditempuh gitu biar belajarnya itu efektif gitu. Dan salah itu apa namanya, intinya ya, inti dari keseluruhan gue nyaranin ya banyak-banyak dengar nanti speaker Sorry no, ngomong sih, lebih tidak dekat dengerin dong, speakernya mungkin sudah ngomong mati. lagi. Iya maaf. Siap, siap. Oke, oke. Jadi ketika nanti sudah ngomong, setelah mereka sudah ngomong, nanti kita bisa praktek gitu loh apa yang udah ada gitu loh. Terus terdengar nggak? Patah-patah sih, Tadi patah-patah. iya bagus sih. Jadi Tidak apa-apa. yang gua tangkap itu lu tentang listening kan, Iya. tentang listening kan yang lu cari kelima artikel itu lu nyarinya tentang listening kan. Lu Apa namanya listening itu adalah tahapan pembelajaran
yang paling penting kalau misalnya mau belajar bahasa asing ya, atau bisa dibilang second language lah ya. Iya. Itu kita harus belajar speaking dulu. Dari speaking nanti kita bisa paham gimana caranya kayak itu disebut gitu. Kata itu diucapkan maksudnya. Gimana yang benar gimana itu pengertiannya. Dari situ kita belajar pengertian. Nah, kalau misalnya listeningnya udah jago, baru dah tahap-tahap berikutnya kayak kita belajar reading, habis reading kita belajar writing. Dan salah satu metode yang bisa dipakai buat belajar listening itu melalui video gitu, bisa lewat film atau kita nonton YouTube tapi kontennya itu pakai bahasa Inggris gitu. Dan dari situ kita bisa belajar gitu loh. Kita bisa belajar gimana cara ngomong benar, cara ucapin kata benar. Kita juga dapat vocabulary baru tuh. Vocabulary juga kita bisa nemu di situ dari kita kan bersih gitu aja. Dan yang paling penting itu praktek sih. Ketika kita belajar tuh langsung kita praktek gitu. Semakin kita banyak praktek, kalian kita bahasa asing itu informasi menurut gua. Gimana Ri? Jelas nggak Ri? Jelas. Jadi sebenarnya dari 5 ini sebenarnya sih. Jadi itu aja kalau dari gua. Lu ada teman sok aja menjelaskan apa lagi gitu? Atau cukup gitu? Ya, jadi yang gue tangkap sih dari gua kan kita kan beda nih, hal apa yang kita carinya kan beda kan. Gua speaking, lu listening gitu. Yeah. Tapi maksudnya dari semuanya yang bisa gua tangkap sih hal apa yang bisa kita ambil kalau kita belajar second language itu. Yang pertama kita harus tekun, ya kan, dari belajar speaking dan listeningnya juga. Listening itu penting, speaking itu penting, reading itu penting, semuanya penting. Tapi karena itu second language kan, itu foreign language, kita bukan native speakers, kita bukan pembicara asli. Jadi kalau kita belajar bahasa baru, kita tuh harus fokus gitu, harus terus diulang, harus banyak diulang. Ya misalnya listening, lu coba pakai metode audiolingual dan lain gitu kan. Tapi terus, enggak cuma sekali. Speaking juga misalnya direct, misalnya pakai pembelajaran direct speaking. Jadi satu-satu maju ke depan, tiba-tiba dikasih tema, terus disuruh ngomong apa aja bebas. Ya itu terus gitu, enggak cuma sekali doang. Kalau cuma sekali doang sama aja bohong. Hampir dari semuanya sih ya sama aja sih. Cuman beda dari metode pengajarannya aja kan. Kalau speaking bicara langsung, tapi kalau listening mah mendengarkan. Cuman beda di situnya aja, tapi dari artikelnya sendiri intinya hampir sama gitu. Kayak ngasih tips buat belajar second language nggak sih? Iya kan? Itu kayak saling berhubungan gitu loh. Jadi saling berhubungan benar. Kita kalau belajar ya pasti, kalau kita belajar writing pasti kita belajar tentang yang lainnya juga gitu loh. Otomatis ya, kayak enggak secara langsung itu kita belajar yang lainnya juga, walaupun kita cuma fokus satu doang gitu. Kalau kita belajar yang lainnya bakal ikut juga gitu loh. Itu sih. Udah sih, gitu aja sih sharingnya. Gua kira cukup sih, soalnya cukup lah informasinya, kita saling tukar informasi aja. Thank you Wisnu ya. Iya. Sehat di sana Nu. Ya. Oke, thank you. Ayo.